Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Presiden mendesak DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Perbuatan korupsi merajalela di Indonesia. Untuk merampas harta kekayaannya dari sudut hukum mengalami kesulitan, sehingga Presiden Joko Widodo mendesak anggota DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang perampasan aset dan tentang uang kartal. Bila DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang perampasan aset dan Undang-Undang uang kartal untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset berupa harta kekayaan terdakwa dari hasil korupsi. Pada saat Mahfud MD sidang di Komisi 3 DPR RI, Bambang Pacul, anggota DPR, tidak mau mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Uang Kartal karena semua perwakilan komisi di DPR tidak ada yang setuju. Sulitnya anggota DPR mengesahkan Undang-Undang tentang perampasan aset dan uang kartal diduga banyak anggota DPR memiliki aset dari hasil perbuatan korupsi. Bisa-bisa nanti semua aset anggota DPR RI dirampas untuk negara, ditambah keterangan Mahfud MD bahwa perbuatan korupsi terbesar di lembaga negara pertama Kementerian Keuangan, bagian bea cukai dan pajak, dan kedua lembaga DPR RI. Demikian juga sulitnya mengesahkan undang-undang terkait undang-undang uang kartal. Intinya uang kartal setiap pembayaran kepada seseorang lebih 100 juta tidak boleh secara langsung, harus melalui bank. Keberatan anggota DPR kalau memberikan kepada anggotanya untuk kepentingan partai politik agar tidak diketahui orang lain. Tetapi kalau memberi uang kepada seseorang untuk kepentingan partai politik lewat bank atau cara lain sangat mudah diketahui asal uang yang dikirim tersebut. Pada umumnya uang yang dikirim anggota DPR terkait partai politik pada umumnya dari hasil korupsi. Di sini letaknya anggota DPR sangat sulit mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset dan undang-undang tentang uang kartal. Untuk mengatasi hal tersebut, bidang BPK langsung meneliti kepada bendahara pusat partai politik sumber keuangannya untuk menggerakkan partai politiknya. Harapan saya anggota DPR RI mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset dan undang-undang tentang uang kartal demi mencegah perbuatan korupsi di kalangan anggota DPR RI dan masyarakat. Perbuatan korupsi merajalela di Indonesia di segala bidang ada. Untuk merampas harta kekayaannya dari sudut hukum mengalami kesulitan, sehingga Presiden Joko Widodo mendesak anggota DPR RI mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset dan undang-undang tentang uang kartal. Bila DPR telah mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset berupa harta kekayaan terdakwa dari hasil korupsi. Pada saat Mahfud MD sidang di Komisi 3 DPR RI, Bambang Pacul tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal karena semua perwakilan komisi DPR tidak setuju. Sulitnya anggota DPR mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset dan uang kartal diduga banyak anggota DPR memiliki aset dari hasil perbuatan korupsi. Bisa-bisa nanti semua aset anggota DPR RI dirampas untuk negara. Ditambah keterangan Mahfud MD bahwa perbuatan korupsi terbesar di lembaga negara pertama Kementerian Keuangan, bagian bea cukai dan pajak, dan kedua lembaga DPR RI. Demikian juga sulitnya mengesahkan undang-undang terkait uang kartal. Inti uang kartal, setiap pembayaran kepada seseorang lebih 100 juta tidak boleh secara langsung, harus melalui bank. Keberatan anggota DPR kalau memberikan
memberikan kepada anggotanya untuk kepentingan partai agar tidak diketahui orang lain. Tetapi kalau memberi uang kepada seseorang untuk kepentingan partai politik lewat bank atau cara lain sangat mudah diketahui, asal uang yang dikirim tersebut pada umumnya uang yang dikirim anggota DPR ini terkait partai politik pada umumnya dari hasil korupsi. Di sini letaknya anggota DPR sangat sulit mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset dan undang-undang tentang uang kartal. Untuk mengatasi hal tersebut, bidang BPK langsung meneliti kepada bendahara pusat partai politik sumber keuangannya untuk menggerakkan partai politiknya. Harapan saya anggota DPR RI mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset dan undang-undang tentang uang kartal demi mencegah perbuatan korupsi di kalangan anggota DPR RI dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.